Selamat Rika. malam. Ya, selamat malam Pak Firman, selamat malam teman-teman semua. Kembali kita malam hari ini bertemu di KOM. Sebelum mulai KOM ini, mari kita naikkan satu buah lagu. Aku mau selalu bersyukur ya. Udah dari pagi udah saya share di grup ya lagunya ya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu yang selalu menopang, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Mari kita sembah Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau benar Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang penolong Tuhan. Tuhan kasih-Mu tak pernah pergi dari kami Tuhan. Ku bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami boleh ada malam hari ini Tuhan dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu semua kita satukan hati untuk kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan atas pimpinan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna atas hidup kami. Sehingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul kembali melalui aplikasi Zoom pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang begitu sempurna Engkau nyatakan atas tubuh kami. Kami bersyukur untuk nafas hidup yang masih Engkau hembuskan di dalam tubuh kami ini Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kemurahan kasih anugerah Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami boleh diberi kesempatan kembali untuk kami boleh mengikuti pelajaran KOM. Biarlah Tuhan pelajaran KOM pada malam hari ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kau pimpin dan sertai dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, seturut kehendak dan rencana daripada Tuhan. Urapi Pak Firman yang mengajar kami Tuhan, Kau urapi juga kami yang diajar, Kau berikan telinga seorang murid dan hati seorang hamba, sehingga kami boleh selalu dengar akan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua pada malam hari ini Tuhan.
Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Biarlah segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan kami percaya Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap mengikuti pelajaran KOM pada malam hari ini sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Saya tahu dari Pak Pol bahwa kelas KOM online ini sudah beberapa kali diadakan ya. Iya, Pak. Nah mungkin nanti tolong diingatkan khususnya oleh Pak Victor sebagai ketua kelas tentang waktu kita berapa lama. Pak Riki. Sorry Pak Riki. Saya wakil aja. Oh gitu. Ya sorry Pak Riki ya. Pak Riki nanti bisa ingatkan saya berapa lama waktu yang kita punya dan juga nanti kita mungkin lebih banyak diskusi ya kali ini ya. Oke Pak. Siap. Baik, saya coba share filenya. Sebentar, dari screen ya. Oke. Nah, saya akan coba masuk ke PowerPoint. Nah, ini. Ya, bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Ya. Oke. Jadi pelajaran kita malam hari ini adalah bersaksi bagi Kristus ya. Nah, tujuan daripada pelajaran kita malam hari ini adalah untuk mendorong para peserta atau kita semua menjadi saksi Kristus yang efektif ya. Di sini kalau boleh saya garis bawahi, saksi Kristus yang efektif ya. Nah, ini perlu menjadi catatan bagi kita semua, bagaimana untuk kita menjadi saksi Kristus yang efektif itu dalam kehidupan sehari-hari. Di situ ada ayat bacaannya yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Nah, untuk lengkapnya mungkin saya minta tolong Pak Riki boleh membacakan buat kita semua dari Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin ya. Jadi kalau dari ayat yang baru saja dibaca kan oleh Pak Riki ini, apa syarat utama untuk kita menjadi saksi Kristus yang efektif? Silakan, mungkin ada yang mau share, ada yang mau menanggapi dari ayat ini. Kalau menurut Pak Riki sendiri, kira-kira bagaimana Pak? Ayat yang baru saja dibaca itu dikaitkan dengan menjadi saksi Kristus yang efektif dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama kita harus menerima Tuhan Yesus dulu Pak sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan memberi diri kita dibaptis dulu, baru kita mulai menginjili ya begitu ya Pak ya, memberitakan kabar keselamatan. Ya, puji Tuhan. Jadi tentunya yang pertama kali kita sendiri harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Harus mengalami keselamatan itu sendiri ya, sebelum kita juga bisa menjadi saksinya Kristus ya, bagi orang lain. Nah mungkin ada yang lain yang mau menanggapi dari para peserta? Ya, Victor, Pak. Ya, silakan Pak Victor. Ya, menjadi saksi Kristus yang efektif itu menjalankan firman Tuhan
dalam kehidupan kita bukan hanya kita membaca, mendengar, tapi kita juga menjalankan perintah dan ajaran dari Tuhan. Itu Pak. Yes. Yes. Ya, jadi menjadi saksi Kristus itu kita harus artinya menjadi pelaku firman dulu ya. Mentaati Betul, Pak. apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita lakukan ya. Baru kita bisa menjadi saksi Kristus yang efektif. Nah, mungkin salah seorang atau Pak Victor sendiri bisa tolong bacakan dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah firman Tuhan. Amin. Ya. Nah, menurut pandangan Pak Victor, dari ayat ini apa yang kita dapatkan dikaitkan dengan bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus yang efektif dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus terima Roh Kudus dulu, Pak. Betul. Ya. Ya, jadi yang kedua untuk kita menjadi saksi Kristus itu adalah kita harus menerima Roh Kudus di dalam diri kita ya. Maka kita akan bisa menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Oke. Kita akan lanjut ke slide yang berikutnya. Bentar, ini saya coba. Sorry. Ya, ini slide yang berikutnya ya. Jadi dari slide ini kita bisa melihat bahwa pengertian saksi itu bisa dikaitkan juga dengan peristiwa yang seringkali terjadi di pengadilan ya. Sama seperti seseorang yang menyatakan apa yang dilihat atau dialami. Ya, jadi saksi itu adalah seseorang yang menyatakan apa yang dilihat dan juga dialami dalam satu peristiwa. Nah, yang diharapkan dari seorang saksi adalah kejujuran, ya. Jadi seorang saksi itu harus memiliki kejujuran atau integritas tentang apa yang dialami dan dilihatnya. Bersaksi bagi Kristus bukan pilihan, melainkan sebuah perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap orang percaya ya. Jadi kalau kita bisa garis bawahi di sini dikatakan bahwa bersaksi bagi Kristus itu bukan pilihan, melainkan sebuah perintah ya. Nah, mungkin bisa ada yang share sesuatu dari pernyataan ini bahwa bersaksi bagi Kristus itu bukan pilihan, melainkan sebuah perintah. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau share. Atau bisa juga mau dibagikan sesuatu yang terkait dengan pengalaman kita sehari-hari bersama dengan Tuhan di tengah-tengah situasi yang saat ini kita alami. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Bu Rika mungkin? Atau Pak Romli? Ya, Pak Firman, makasih Pak. Ya, mungkin ya itu yang tadi Bapak bilang, kita harus punya karakter dan integritas Kristus kali ya Pak ya. Jadi Ya. otomatis di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita bisa jadi saksi dengan bantuan Roh Kudus tentunya. Iya, iya. Itu menurut saya. Iya. Nah, kalau dikaitkan dengan apa yang kita alami sekarang, kira-kira
kejujuran atau integritas seperti apa sih yang Tuhan inginkan dari setiap kita dalam menghadapi situasi yang sekarang ini? Mungkin Bu Rika bisa di-share. COVID, ini aja aturan apa ya. Bu Rika sekarang juga ini ya, isolasi di rumah ya? Atau Ya, masih Pak. tetap ke kantor? Kebetulan minggu ini cabang saya yang kebagian di rumah. Oke. 1 minggu. Kalau menurut saya berhubungan dengan keadaan sekarang ini di mana COVID-19 itu sedang booming, kalau kita integritas, tentunya kita mengikuti aturan pemerintah di mana kita suruh jangan pergi di rumah saja, ya ikutin di rumah gitu. Iya. Maka ada kegiatan yang harus urgent keluar ya di rumah aja. Paling integritas gitu, ikutin apa ya ya perintah yang di atas kita lah gitu. Menurut saya. Termasuk gereja juga kan nggak ada kebaktian dulu, walaupun kayak nggak enak tapi ya udahlah ikutin aja. Iya, Gitu. iya. Baik, terima kasih Bu Rika. Jadi integritas juga bisa dikaitkan dengan situasi yang saat ini kita alami di rumah adalah ketika memang waktunya kita beribadah, karena ini secara online kan, orang kan nggak ada yang tahu kita ibadah atau enggak kan. Bisa nggak seperti itu? Ya, jadi ketika kita memang waktunya beribadah, misalnya setiap minggu yang biasa kita lakukan datang ke gereja, sekarang tidak bisa, berarti kan kita harus ibadah di rumah. Nah, jam 9 kita tiap hari Minggu itu kan kita ketahui ada jam ibadah. Nah, integritas ini bicara tentang bagaimana kita juga bisa tetap beribadah di rumah, walaupun tidak ada satu orang pun yang melihat gitu kan. Nah, itu salah satunya ya, bicara tentang integritas, bicara tentang kejujuran di tengah situasi seperti ini. Misalnya kita juga harus menyelesaikan tugas pekerjaan yang memang ditugaskan kepada kita untuk kita kerjakan di rumah. Nah, itu juga kan bicara integritas. Atasan kita nggak akan melihat gitu. Atasan kita tidak melihat apa yang kita lakukan di rumah. Apakah kita lagi ngerjain tugas atau lagi tidur-tiduran gitu kan. Tapi kalau kita punya integritas, kita harus bisa tetap melakukan apa yang menjadi tugas yang harus diselesaikan. Yaitu kira-kira seperti itu ya. Baik, kita akan masuk ke slide berikutnya ya. Oke, sebentar. Saya masih belajar juga. Kelewatan. Ya, jadi sekarang kita masuk ke slide yang berikutnya, yaitu ada 2 bentuk di dalam bersaksi ya. Yang pertama adalah secara aktif, yaitu bersaksi melalui kata-kata kesaksian langsung ya, memberitakan Injil, menyampaikan traktat dan lain-lain. Nah, ini cukup jelas ya. Lalu yang kedua adalah secara pasif atau tidak langsung. Nah, ini yang menjadi tantangan kita hari-hari ini, bagaimana hidup kita itu harus bisa menjadi surat terbuka yang bisa dibaca oleh banyak orang, ya. Bagaimana kehidupan kita yang sudah mengalami pertobatan, mengalami keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, Tuhan sudah anugerahkan, itu juga bisa dilihat banyak orang, ya. Nah, ini penting ya, karena orang tidak akan melihat seberapa pandai kita menguasai Alkitab, firman Tuhan, kalau mereka tidak bisa melihat bagaimana kehidupan kita yang sudah diubahkan. Nah, mungkin ini bisa menjadi bahan sharing juga buat kita. Tolong jelaskan kira-kira kehidupan seperti apa sih yang bisa menjadi sebuah berkat buat orang lain ya, menjadi sebuah kesaksian buat orang lain. Nah, bisa minta tolong mungkin Pak Berli. Apa kabar Pak Berli? Puji Tuhan, sehat Pak semuanya. Syukur, puji Tuhan.
Silakan Pak, di-share Pak. Ya, menurut saya kalau yang secara tidak langsung ya Pak, secara pasif itu kita harus bisa menjadi contoh terhadap, terutama terhadap lingkungan yang terdekat, lingkungan sekitar kita. Walaupun berbeda agama mungkin dengan tetangga-tetangga kita, tapi kita salah satunya hidup rukun, Iya, kita mudah memaafkan kalau memang ada orang yang bersalah sama kita, iya, memberi bantuan kalau bisa secara materi ataupun dukungan moral, doa dan lain-lain. Mungkin itu sih Pak. Jadi kan mereka bisa melihat kita, wah ternyata orang Kristen itu kehidupannya berhikmat ya. Sehingga mereka kan jadi bertanya sama kita, resepnya apa sih? Nah, barulah kita bersaksi di situ Pak. Salah satunya itu Pak. Iya, terima kasih Pak Berli. Ya, itu adalah contoh-contoh konkret ya yang bisa kita bagikan kepada orang lain lewat kesaksian hidup kita, termasuk bahkan buat mereka yang tidak seiman dengan kita ya, ketika mereka melihat bagaimana hari-hari ini di tengah kesulitan pun kita bisa tetap jadi berkat, saluran berkat buat orang lain. Misalnya kalau kita sederhananya kan sekarang cari makan atau restoran itu udah nggak boleh lagi makan di tempat begitu ya. Jadi orang karena juga dibatasi keluar masuk ke rumah, akhirnya mereka juga mungkin lebih banyak menggunakan jasa ojek online. Nah, karena apa yang bisa kita bagikan kepada mereka adalah ketika kita misalnya memesan makanan, mungkin 1-2 porsi, di mana porsi yang ketiga bisa saja kita berikan kepada ojek online ini, ya. Tidak hanya sekedar memberikan tip atau bonus, tetapi kita juga berbagi ya, berbagi kepada mereka. Kadang-kadang sederhananya ketika kita mengucapkan terima kasih dengan dari hati yang tulus saja itu menjadi sesuatu yang membuat mereka tuh nyaman, mereka merasa dihargai. Nah, itu hal-hal yang perlu juga kita perhatikan ya. Hal-hal sederhana, tapi sesungguhnya itu bisa menjadi kesaksian bagaimana kita ini sebagai anak-anak Tuhan memiliki kasih. Seperti yang juga tadi disampaikan oleh Pak Berli. Seperti itu. Baik, mungkin ada lagi yang mau membagikan? Di sini saya lihat ada. Nah, mungkin dari tadi pria terus nih. Wah, saya baru ngelihat nih, Pak Michael. Shalom, Pak Michael. Puji Tuhan. Ya. Nah, kita coba berikan kesempatan kepada ibu-ibunya lagi ya. Tadi Ibu Rika udah. Shalom, Pak Darwin. Shalom, Rio. Puji Tuhan. Ini saya di laptop, jadi saya mesti geser-geser sedikit nih kalau mau ngelihat siapa-siapa aja. Oke. Oh, ada Pak Paul juga tuh rupanya. Ikutan. Shalom, Pak Paul. Oke. Nah, mungkin kita lagi membahas kan topik tentang bagaimana bersaksi secara langsung dan tidak langsung ya. Tidak langsung ini bicara tentang kehidupan kita. Nah, bisa mungkin di-share sedikit dari saudari siapa nih? Michelle Allen. Silakan, Michelle. Apa sih pengertian bersaksi secara tidak langsung melalui kehidupan ini? Shalom semua. Kalau menurut saya sendiri bisa dengan apa ya, kayak kan kalau anak muda zaman sekarang kan pasti aktif di sosial medianya gitu. Jadi bisa juga kita lewat pesan-pesan singkat yang kita tulis di sosial media, kan secara nggak langsung juga itu kita bersaksi ya, walaupun nggak secara nggak langsung, walaupun atau secara tersirat lah gitu, ngetik di sosial media. Tapi ya itu sebenarnya bisa dibilang kita bersaksi juga sih. Iya, betul. Ya, jadi melalui sosial media, ketika kita menyampaikan hal-hal yang memberkati orang lain, hal-hal yang artinya bisa
membawa orang tuh bersikap secara positif ya, itu juga hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin ada pandangan lain dari Ibu Deborah. Silakan Ibu Deborah. Bersaksi secara tidak langsung, Bu. Apa pengertiannya yang Ibu dapat atau mungkin biasa Ibu lakukan sehari-hari? Silakan Ibu Deborah. Bisa tolong ya di-unmute dulu. Ya, silakan Bu. Secara aktif kesaksian yaitu Pak paling memberikan kesaksian-kesaksian kita melalui media sosial gitu ya. Terus paling kalau mengingatkan ke teman tentang ada kom gitu-gitu paling Pak. Iya, oke. Mengingatkan ke teman nanti jangan lupa kita kom ya gitu-gitu Pak. Iya. Kalau secara tidak langsungnya Bu, artinya melalui kehidupan kira-kira apa yang bisa kita lakukan selain lewat medsos dan seterusnya? Secara tidak langsung paling mendoakan ya Pak. Mendoakan, oke, bisa. Iya. Baik. Ada lagi Bu? Cukup? Udah cukup. Terima kasih Bu Deborah. Terima kasih Pak. Baik, sekarang kita coba lanjutkan lagi ya dari apa yang kita siapkan. Dari PowerPoint ya, ini dia. Saya akan share satu slide lagi. Ya. Jadi di sini dikatakan ada syaratnya untuk menjadi saksi Kristus itu, ya. Yang pertama kita harus memiliki belas kasihan ya terhadap jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Nah, ini penting karena pertanyaannya adalah kenapa kita butuh belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Ya, mungkin bisa salah seorang share ya pengalamannya. Kenapa kita harus memiliki belas kasihan? Nah, di sini ada Saudara Michael Luhur 5. Silakan, Pak Michael. Ya Pak, berbelas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang belum diselamatkan tentunya membuat kita jadi berpikir ya kalau mereka nggak kenal Kristus dan mereka harus diperkenalkan Kristus supaya mereka diselamatkan karena kan hanya Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Jadi satu-satunya jalan kita harus perkenalkan mereka kepada Kristus. Dan kita harus berbelas kasihan ya kepada mereka karena kita yang sudah diselamatkan kan diselamatkan bukan karena perbuatan kita tapi karena anugerah. Nah, akibatnya kita harus juga berbelas kasihan kepada mereka dan bukan menjadi arogan merasa kita punya keselamatan karena anugerah dan mereka bersusah payah untuk hidup benar atau hidup kudus supaya masuk surga sementara mereka nggak kenal Yesus, mereka masuk neraka. Nah, kita harus punya belas kasihan itu buat jiwa-jiwa orang-orang yang belum diselamatkan dan itu akan mendorong kita untuk setiap hari memikirkan satu orang atau harus ada orang yang mendengar tentang Yesus karena banyak orang sedang menuju kebinasaan ya tanpa mengenal Yesus. Karena hanya Yesus saja satu jalan menuju Bapa di surga. Nah, itu pendapat saya sih, Pak. Oke, thank you Pak Michael. Jadi memang sebagaimana Tuhan juga berbelas kasihan kepada kita, kita pun harus memiliki belas kasihan kepada orang lain, kepada jiwa-jiwa yang sedang tersesat ini ya. Oke, terima kasih Pak Michael. Oke, lalu kita akan masuk poin yang kedua. Kita lihat lagi di slide-nya ya. Nah, yang kedua, syarat kedua menjadi saksi Kristus itu adalah memelihara kepenuhan Roh Kudus dalam hidupnya. Ya, bisa
tolong salah seorang membacakan dari Efesus pasal yang ke-5 ya, ayat yang ke-18. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Mungkin Pak Billy, Saudara Billy, Efesus 5 ayat yang ke-18, silakan dibacakan. Bentar Pak, lagi cari di ayatnya dulu. Oke. Kita tunggu. Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yes. Nah, apa pengertian yang Saudara Billy dapatkan dari ayat ini? Kalau menurut saya sih itu anggur itu melambangkan hawa kedagingan kita. Jadi kita mesti melawan kedagingan kita agar kita bisa penuh terhadap rohnya. Jadi salah satu syarat untuk kita penuh dengan Roh Kudus itu kita harus bisa menyingkirkan kedagingan kita ya. Oke, terima kasih Billy. Iya, jadi itu yang dimaksud dengan penuh Roh Kudus ya. Bagaimana Roh Kudus bukan saja ada di dalam diri kita, tetapi kita sendiri ada di dalam baptisannya. Artinya kita ditenggelamkan, kita dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu yang memimpin kita, yang pada akhirnya memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadi saksinya Kristus ya. Baik, yang ketiga ya, itu dikatakan memiliki kehidupan kekristenan yang bertumbuh ya. Ini terambil dari Efesus 4 ayatnya yang ke-15 ya. Mungkin Pak Darwin bisa tolong membacakan, Pak Banjar, Efesus 4 ayat yang ke-15. Bisa di-unmute, Pak. Maaf ininya, mikrofonnya ya. Efesus 4 ayat yang ke-15, silakan Pak. Efesus 4 ayat 15 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Ya. Nah, menurut Pak Banjar, kira-kira pengertian apa yang Bapak dapatkan ya dikaitkan dengan poin yang ketiga ini, kehidupan Kristen yang bertumbuh? Jadi menurut pandangan saya Pak, ini yang nomor 3 ini memiliki kehidupan kekristen yang bertumbuh. Jadi memang kita ini harus bertumbuh menjadi dewasa dengan kita banyak belajar firman Tuhan, mempraktekkannya. Nah, jadi setelah dengan kita belajar firman Tuhan, banyak diam di hadirat Tuhan, ya, kita senantiasa mengandalkan Roh Kudus untuk memimpin kita, maka kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita mengandalkan dari diri kita sendiri, pengertian kita, maka enggak ketemu. Tapi satu-satunya jalan, karena kita tahu seperti firman Tuhan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Jadi kita harus benar-benar teguh berpegang kebenaran firman Tuhan itu. Di dalam kasih, kita bertumbuh dengan segala hal kepada Dia, Kristus yang kepala. Jadi kita tahu, jadi kepala gereja itulah Kristus. Jadi kita ini apa umatnya. Jadi kita membawa diri kita harus pengertian dulu untuk mengikuti karakter Tuhan Yesus. Dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita mampu bertumbuh dengan kekristenan yang bertumbuh, memiliki kehidupan Kristen yang bertumbuh. Itu Pak. Baik. Jadi melalui ketaatan kita kepada firman Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita pada saat itu Pak, kita akan mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan rohani kita ya Pak Banjar ya.
Iya, betul Iya. Pak. Betul Pak. Baik, terima kasih. Lalu yang poin keempat ya, dikatakan di sini berbelas kasih terhadap orang yang lemah imannya. Kalau yang tadi poin pertama kan berbelas kasih terhadap jiwa-jiwa yang belum diselamatkan ya. Jadi ada bedanya di sini. Kalau di yang poin keempat adalah berbelas kasih terhadap orang yang lemah imannya ya. Ayatnya terambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat yang pertama ya. Mungkin bisa minta tolong Pak Henry untuk membacakan ayatnya dari Galatia 6 ayat 1. Ya, baik Pak Firman. Galatia 6 ayat 1, judul perikopnya, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Amin ya. Amin. Nah, pengertian apa yang didapat oleh Pak Henry dari bacaan tadi tentang berbelas kasih terhadap orang-orang yang lemah imannya? Silakan Pak Henry. Kalau menurut saya berbelas kasihan untuk orang yang lemah imannya mungkin sudah jauh dari Tuhan kali ya Pak ya. Pertamanya mungkin dia dekat dengan Tuhan, mungkin ada sesuatu hal yang mungkin dia jauh dari Tuhan. Jadi menurut saya kita harus menguatkan imannya gitu untuk memberikan lahir baru lagi kembali buat orang yang lemah imannya itu Pak. Karena kalau menurut saya lemah iman belum berarti dia sudah mempunyai iman sebelumnya. Tapi karena ada sesuatu hal yang mungkin dia imannya jadi kurang bertumbuh, makanya dia lemah imannya. Maka dari itu kita harus menguatkan imannya dengan cara ya kita membawa lagi dia ke gereja mungkin, diajak persekutuan, masuk lagi dalam kul lagi, lebih memperkenalkan lagi kehidupan karakter Tuhan buat orang yang lemah imannya. Jadi imannya semakin bertumbuh lagi. Mungkin dengan kesaksian dari kita yang bisa membangkitkan iman dianya gitu Pak. Imannya lebih tumbuh lagi. Gitu kali Pak menurut saya. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Henry. Ya, jadi lewat pengalaman hidup kita dengan Tuhan, sesuatu yang membuat kita bangkit, sesuatu yang membuat kita tetap berjalan di dalam ketaatan, di dalam kehidupan yang terus bertumbuh tadi yang disampaikan sebelumnya, kita akan bisa juga menolong orang yang lemah imannya. Ya, di tengah-tengah situasi seperti ini pun kita akan banyak menemukan orang-orang yang mulai lemah imannya, mungkin yang tadinya bersemangat tapi ketika mengalami situasi seperti ini, dia harus dirumahkan dari pekerjaannya, mungkin bahkan juga kehilangan pekerjaannya. Hal-hal tersebut juga bisa membuat seseorang bisa lemah imannya dan akhirnya dia menjauh dari Tuhan, bahkan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan ya, seperti itu. Jadi tugas kita adalah ketika kita kembali menyaksikan bagaimana kasih Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita itu membuat mereka kembali berbalik kepada Tuhan. Baik, lalu yang poin yang kelima ya di dalam buku kita atau di dalam slide ini dikatakan syarat yang berikutnya untuk menjadi saksi Kristus adalah memiliki kerelaan hati untuk memberitakan Injil damai sejahtera ya. Nah, mungkin ayatnya bisa dibuka sebentar di dalam Efesus pasal yang ke-6 ya, ayat yang ke-15. Saya minta tolong Rio membacakan Efesus 6 ayat 15. Silakan Rio. Efesus 6 ayat 15. Efesus 6 ayat 15 ya Pak? Ya. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Baik. Terima kasih. Nah, pengertian apa yang didapat oleh Rio ketika membaca ayat ini dikaitkan dengan syarat untuk menjadi saksi Kristus? Silakan Rio.
Kalau menurut saya, Pak ya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya itu tadi kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah ya, apapun yang kita lakukan gitu dalam kehidupan kita sehari-hari harus berdampak ya, menjadi dampak. Jadi itu sebenarnya sama kayak yang itu tadi Bapak, yang tadi bentuk bersaksi mungkin yang pasif mungkin seperti itu ya. Jadi yang terlihat sama orang gitu, termasuk di dalamnya juga sebenarnya kalau namanya berkasutkan kerelaan itu tidak hanya dalam kesaksian hidup, tapi kalau kerelaan untuk memberitakan Injil tuh ya menolong, membantu itu juga mungkin itu jadi suatu bentuk kesaksian gitu Pak, untuk responnya seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Rio. Ya, jadi kalau kita bicara tentang kerelaan memberitakan kabar baik itu kan sebetulnya bukan hanya secara langsung mengabarkan Injil, tetapi juga lewat kehidupan kita yang bisa menjadi berkat buat orang lain gitu ya. Itu juga sebetulnya kita sudah memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, ada satu ayat lagi di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga ya, tentang syarat memiliki kerelaan hati. Syarat menjadi saksi Kristus adalah memiliki kerelaan hati untuk memberitakan Injil damai sejahtera ya. Dari 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua ya itu ya. Oke, bisa minta tolong mungkin Ibu Diana. Bu Diana membacakan dari ayat 2 Timotius 4 ayat yang kedua. 2 Timotius 4 ayat 2. Iya, silakan Bu. Timotius berapa? 4 ayat 2. Oke. Malam, Pak. Ya, malam. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sediakan baik atau tidak baik waktunya, nyalakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin ya. Nah, dari ayat yang Ibu baru saja baca, pengertian apa yang Ibu dapatkan dikaitkan dengan syarat menjadi saksi Kristus, yaitu memiliki kerelaan hati untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Silakan Bu. Kalau menurut saya ya Pak, firman Tuhan sih. Jadi syarat kita menjadi Kristus. Jadi kita harus dengan adanya kesediaan waktu kita ya Pak, dengan keadaan seperti ini, palingnya kita harus lebih banyak bersabar ya Pak. Apalagi kan dengan keadaan situasi seperti ini di luar, otomatis kan di selain agama kita ya Pak, banyak ya Pak berita-berita yang tidak mengenakan ya, pasti ada gitu loh. Jadi kita harus menanggapinya ya perlu dengan sabar gitu ya Pak. Jadi kita tidak boleh dengan emosi atau bertolakan ya Pak, beradu pendapat gitu loh Pak. Kalau menurut saya sih seperti itu ya Pak ya. Iya. Ya, jadi di sini kan dikatakan beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Menurut Ibu, waktu-waktu yang sedang kita alami ini waktu yang baik atau tidak baik, Bu? Yang saat ini sih tidak baik ya sebenarnya tidak ya baik Pak ya. Oke, berarti itu adalah sebuah kesempatan ya buat kita ya, memberitakan firman ya. Iya, betul Pak. Jadi di sini dikatakan nyatakanlah apa yang salah ya, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi ketika kita menyatakan sesuatu yang kurang baik atau menegur atau menasihati orang lain, itu harus yang tadi Ibu katakan harus dengan segala kesabaran ya. Iya, betul Pak. Ya, apalagi di tengah-tengah situasi seperti ini. Baik, terima kasih Bu Diana. Ya, sama-sama Pak. Baik, kita lanjut ke poin yang berikutnya. Syarat yang ke-6 ya, untuk menjadi saksi Kristus adalah rela untuk menderita ya. Ini terambil dari
Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-10 ya. Mungkin bisa Ibu Nainai membacakan dari Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, Bu. Kami nanti di-sharingkan juga. Karena Demas ini ya Pak. Karena Demas Matius 2 Matius 4 ya Pak. Injil Matius 5 ayat yang ke-10, Bu. Injil Matius. Berapa itu? Itu telepon. Enggak meeting. Berapa sih? 5 ayat 10. Bu? Iya. Bahagialah orang yang dianiayai oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, pengertian apa yang Ibu dapat dari ayat ini? Jadi kadang kita mungkin menasihati seseorang atau mungkin dia kadang-kadang minta pendapat dan kita memberikan pendapat apa yang kita rasakan dan kita tahu. Tapi kadang-kadang mereka tidak bisa menerimanya dan mereka merasa kita menghakiminya mungkin. Jadi itu sebuah, tapi menurut saya itu mungkin justru sebuah hikmat gitu loh. Jadi kita harus mengambil hikmatnya, jadi akhirnya kita bisa merasa bahagia. Sebenarnya itu sebuah hikmat, jadi kita belajar dari situ gitu. Kurang lebih begitu. Baik, terima kasih Bu. Ya, jadi syarat yang ke-6 itu tadi kan dikatakan untuk menjadi saksi Kristus, kita itu harus rela untuk menderita ya. Kadang-kadang memberitakan kabar baik itu yang seperti Ibu katakan tidak selalu bisa diterima oleh orang-orang yang kita sampaikan ya. Jadi kadang-kadang ya itu bagian dari penderitaan kita yang memang Tuhan izinkan terjadi. Aniaya yang seperti itu mungkin aniaya yang tidak seberapa dibandingkan dengan aniaya yang dialami oleh para martir, bahkan oleh Tuhan Yesus sendiri ya. Kita baru aja memperingati hari Paskah, hari Jumat Agung, bagaimana Yesus rela dianiaya oleh sebab kebenaran untuk kita semua beroleh keselamatan ya. Jadi untuk sesuatu yang benar itu tidak selalu kita mengalami hal-hal yang baik, tetapi juga kadang-kadang hal-hal yang tidak baik kita alami. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya ya, atau materi yang ada di buku POM Bapak Ibu. Nah ini penting ya, jadi ini bicara tentang dampak kesaksian kita ya, dampak kesaksian kita. Jadi ketika hidup kita itu bersatu dengan Kristus, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup kita itu akan memiliki dampak yang positif ya. Yang pertama, lewat kesaksian hidup kita, lewat pemberitaan Injil yang kita lakukan, akan ada banyak jiwa yang diselamatkan ya. Ketika jiwa diselamatkan, otomatis gereja pun akan bertumbuh ya. Dan kuasa Allah dinyatakan di muka bumi. Dan itu pun akan mempercepat kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Nah, ketika kita mengalami keadaan seperti yang sekarang kita alami, itu sesungguhnya apa yang dinubuatkan dalam Alkitab, di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24, dan beberapa kitab yang lain itu bicara tentang kedatangan Tuhan, di mana hal-hal yang kita alami sekarang ini sebetulnya adalah penggenapan dari kebenaran firman Tuhan yang sudah dinubuatkan 2000 tahun yang lalu ya. Lalu yang berikutnya, dampak saksian kita itu kita akan menerima upah sorgawi. Tentunya ini kita semua sudah mengerti ya, bagaimana hidup kita itu harus memberi dampak kepada banyak orang. Bahkan situasi yang terjadi sekarang ini pun jangan sampai menghalangi kita untuk hidup kita ini memiliki dampak buat orang lain, ya.
Baik, jadi hidup kita itu harus berdampak kepada orang lain. Nah, saya mau berikan kesempatan kepada Pak Marbun, ya Pak Marbun. Apa kabar Pak Marbun? Sehat Pak? Boleh mikrofonnya di unmute Pak? Ya, mungkin Bapak bisa share sedikit nih. Ya, ya shalom Pak. Shalom Pak, shalom. Ya, Pak Marbun, kira-kira hidup yang berdampak itu seperti apa sih Pak? Tadi kan kita sudah baca semua uraiannya ya dari slide yang atau buku yang kita punya ya. Silakan Pak Marbun. Ya kalau menurut saya Pak, hidup yang berdampak itu ya membawa arti gitu loh Pak, membawa makna, membawa perubahan kepada orang yang mendengar, melihat, dan merasakan. Seperti itu loh Pak. Ya, artinya kalaupun kita bertetanggalah yang benar, bertetanggalah yang baik. Kalaupun berteman, bertemanlah dengan baik. Kalaupun berbisnis yang baik. Seperti itu loh Pak. Jadi dari bagaimanapun yang baik itu tidak akan hilang dengan sia-sia. Pasti ada bekasnya gitu Pak. Amin, amin. Iya. Baik, jadi ada firman Tuhan yang mengatakan hendaklah kebaikan hatimu dapat dilihat oleh semua orang gitu ya Pak ya. Benar Pak, nah, itu, benar. Apa yang Bapak sampaikan itu adalah sebuah pengertian bagaimana hidup kita ini bisa memberikan makna yang positif, arti yang positif pada orang lain ya Pak ya. Benar Pak. Baik, terima kasih Pak Marbun. Kan lagi nih Pak, ada kan juga orang yang mengalami kekalutan, kita memberikan ya pendapat yang benar, bukan malah memanas-manasin, mengomporin atau memojokkan gitu. Jadi memberikan bagaimana solusi diberikan gitu. Jadi sebagai teman pun punya arti kita sebagai temannya, jadi memberikan solusi gitu. Ya, gitu Pak, kalau menurut saya gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Marbun. Ya, Pak. Ibu Liani, ya Ibu Liani, kira-kira kalau hidup kita itu memberi dampak kepada banyak orang tuh kira-kira bentuk konkretnya itu seperti apa sih Bu? Silakan Bu Liani. Bisa di-unmute dulu ya mikrofonnya. Shalom. Ya, silakan Bu. Shalom. Ya. Kalau menurut saya ya sama aja sih Pak ya. Kita dalam kehidupan sehari-hari itu harus memperlihatkan dengan lingkungan di tetangga atau kalau kita kerja ya di teman-teman kerja, kalau di lingkungan lain-lain lah pokoknya dimanapun kita berada kita itu harus memberikan apa ya yang positif gitu Pak. Terus kalau ada kesusahan atau mungkin ada yang perlu bantuan, kalau kita mampu, kalau kita sedang bisa, kita bisa memberikannya. Mungkin orang yang belum kenal Tuhan Yesus itu akan melihat kita bahwa kita itu ada Tuhan Yesus hidup di dalam kita gitu Pak. Kalau menurut saya sih itu aja sih Pak. Baik, terima kasih Bu Liani. Ya Pak. Baik, itu adalah beberapa hal yang disampaikan ya oleh Pak Marbun, baik juga Ibu Liani tentang dampak kesaksian kita. Bagaimana hidup kita ini bukan hanya bersaksi secara verbal, tetapi justru lewat non-verbal, yaitu perbuatan kita yang membuat orang-orang itu akan tertarik kepada untuk mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadi mereka. Baik, kita masuk ke bagian berikutnya. Jadi di sini ada langkah-langkah bersaksi, ya. Itu terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-26. Ya, tentunya nanti kita tidak akan baca semua ayat-ayatnya, tapi Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah, ya. Jadi di situ sudah dibuat ringkasannya. Yang pertama adalah kita harus minta tuntunan dari Roh Kudus ya. Jadi ketika kita mau bersaksi baik secara langsung maupun tidak langsung lewat kehidupan kita harus selalu minta tuntunan dari Roh Kudus ya. Itu hal yang utama ya. Supaya apa yang kita lakukan itu atau apa yang kita perkatakan itu
itu sungguh-sungguh berasal dari tuntunan Roh Kudus, ya. Lalu yang kedua adalah kita harus mengenali karakteristik komunitas di sekitar kita, ya. Tentunya kalau kita tinggal misalnya di lingkungan orang-orang yang mayoritas beragama tidak seiman dengan kita, ya kita tentunya harus juga dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang bisa diterima untuk kita bisa melakukan pendekatan. Yang paling utama adalah melalui kehidupan kita yang artinya berinteraksi dengan baik dengan mereka, ya, sebelum kita memberitakan tentang Yesus. Lalu yang ketiga adalah membangun hubungan dengan sasaran. Nah, sasaran ini adalah bicara tentang orang-orang yang akan kita sampaikan kabar baik atau orang-orang yang akan kita injili. Nah, yang paling mudah di dalam menyampaikan kesaksian adalah menceritakan tentang pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Ya, itu yang paling mudah. Ya, kita nggak perlu hafal ayat dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita bisa seperti itu tentunya lebih baik. Tapi yang paling mudah adalah ketika kita menceritakan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Baru yang terakhir adalah kita bisa sampaikan tentang Injil, ya, kepada mereka. Ya, jadi yang pertama tadi mohon tuntunan Roh Kudus, kenali karakteristik lingkungan kita, lalu kita mulai membangun hubungan dengan orang tertentu yang akan kita sampaikan kabar baik, tentunya dengan mencoba berkomunikasi dengan mereka, mulainya mungkin dengan sedikit diplomatis begitu ya, menanyakan apa kabar, sehat, Bapak Ibu, apakah keadaan Bapak Ibu ada dalam keadaan baik, seperti itu ya kira-kira ya. Lalu kita mulai cerita tentang pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Oh, di tengah-tengah situasi seperti ini, ternyata Tuhan itu luar biasa baik ya. Ada aja Tuhan memberikan berkat-Nya dalam kehidupan kita melalui banyak hal seperti itu. Lalu kita bisa mulai dengan lebih dalam lagi, yaitu menyampaikan Injil keselamatan, ya. Itu adalah langkah-langkah untuk kita bersaksi. Nanti ayat-ayatnya bisa dibaca dari Injil Yohanes 4 ayat 1 sampai yang ke-26, ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya, saya persilahkan untuk kita buka ruang tanya jawab, ya, sebelum kita tutup nantinya. Karena kalau kita diskusi kelompok-kelompok kan nggak mungkin ya dengan cara seperti ini. Baik, silakan. Ya. Ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya? Pas 1 jam kita sudah berjalan. Ya, jadi kalau nggak ada yang bertanya, boleh saya simpulkan bahwa bicara tentang bersaksi bagi Kristus itu adalah sesuatu yang memang kita harus praktekkan ya. Artinya pengalaman hidup kita bersama dengan Kristus itu, itulah yang kita bisa sampaikan kepada orang banyak. Nah, itu yang akan membuat orang itu tertarik untuk mengenal siapa pribadi Kristus, ya, yang sudah begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Jadi di sini ada pertanyaan diskusi, apa sih kesulitan terbesar kita untuk menjadi saksi Kristus? Lalu apa yang harus kita sampaikan kepada orang yang berpendapat bahwa semua agama di dunia sama baiknya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan kunci ya, yang mungkin bisa juga membuat kita untuk artinya bagaimana kita bisa membagikan kehidupan kita, pengalaman hidup kita bersama dengan Kristus, dan itu yang akan menjadi hal-hal yang bisa kita atasi di dalam kesulitan yang mungkin kita alami. Ya, menceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan
itu adalah cara yang paling mudah untuk kita bisa menjadi saksi Kristus ya. Lalu pertanyaan kedua adalah apa yang harus kita sampaikan kepada orang yang berpendapat bahwa semua agama di dunia sama baiknya ya. Di dalam Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 ya. Ini ayat yang sudah sangat kita kenal, kita sudah sering mendengarnya dan sering juga membacanya. Dikatakan kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya. Jadi semua agama memang betul mengajarkan tentang kebaikan. Tapi jalan kepada Bapa di sorga tidak ada yang lain selain melalui Yesus ya. Dan ini adalah pernyataan dari Yesus sendiri dan tidak ada seorang pemuka agama atau nabi atau rasul dari kepercayaan yang lain yang berani mendeklarasikan hal tersebut selain daripada Yesus. Karena apa? Karena Yesus adalah Allah sendiri yang turun menjadi rupa seorang manusia. Ya. Dan dia yang berasal dari sorga, tentunya dia juga yang tahu menunjukkan jalan untuk kembali ke sorga. Demikian Bapak Ibu. Baik, mungkin kalau nggak ada tanggapan atau pertanyaan, saya kembalikan kepada Ketua Kelas, Pak Riki. Silakan Pak Riki. Ya Pak, kalau untuk kelompok diskusi Pak, kita udah ada sih Pak, cuman kelompok diskusinya cuman grup-grup WA aja Pak. Udah ada 4 kelompok sih Pak. Jadi kelompoknya sengaja nggak dirubah-rubah, tapi kita biasanya sehabis kelas kom kita berdiskusi di grup-grup yang udah dibuat kecil-kecil gitu Pak. Itu aja sih. Baik. Jadi itu di luar waktu kita belajar sekarang ini ya Pak Riki ya? Ya, dan tugas tersebut juga wajib dikumpulkan juga sih. Nanti koordinasi dengan Bu Erin Pak biasanya Pak, kita Pak. Baik. Nah, ketua-ketua kelompok kecil nih jadinya begitu. Iya. Itu saja. Berarti udah selesai Pak ya, ditutup ya Pak ya? Ya, biasanya 1 jam ya Pak Riki ya? Terkadang bisa sampai 1,5 jam juga sih Pak. Waktu kemarin sampai 2 jam juga Pak, pas yang waktu tergantung materinya Pak. Kalau makin banyak yang bertanya, biasanya makin panjang Pak. Ya, ini saya kira materi praktikal ya, jadi sesuatu yang memang tidak terlalu rumit dan itu bicara tentang pengalaman hidup kita sehari-hari ya bersama dengan Tuhan ya. Jadi saya kira harus lebih banyak dipraktekkan daripada didiskusikan sebetulnya materi ini. Betul Pak, mesti banyak dipraktekkan. Iya. Baik kalau begitu. Ya. Kita tutup dengan doa. Ya. Ada yang bertugas berdoa nanti. Ya. Silakan Pak Billy ya untuk memimpin doa penutup ya Pak ya. Ya, semuanya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah menyertai kami Tuhan dari awal pelajaran kom ini Tuhan sampai akhir pelajaran. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas pengertian yang telah Kau berikan Tuhan. Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati Pak Firman Tuhan beserta keluarga Tuhan dalam pekerjaannya Tuhan, dalam kesehatannya juga Tuhan. Kiranya berkat-Mu juga melimpah untuk beliau Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan yang saat ini sedang mengalami krisis corona Tuhan. Kiranya Tuhan perlindungan-Mu nyata Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Engkau memberikan mujizat kesembuhan Tuhan bagi mereka yang terkena penyakit ini Tuhan, dan juga pertolongan untuk para dokter, perawat, dan relawan yang merawat mereka Tuhan. Tuhan, terima kasih juga. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Kiranya berkat daripada Engkau, perlindungan daripada Engkau nyata atas mereka Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk semuanya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain,
Biarlah kita berdoa, kiranya berkat Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan, pertolongan, dan juga persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dalam lindungan Tuhan. Semua. God bless all. God bless semua. Lanjut ya, bisa dilanjut diskusi ya Pak ya. Oh, oke. Lihat. Udah selesai kok, boleh kalau udah selesai boleh lihat. Mari kita bisa langsung continue diskusi ya. Boleh, ya yang lain silakan langsung continue diskusi di grup-grup kecil ya, dilanjutkan. Baiklah. Ya. Andi, Andi jalan, Andi. Nah, salam semuanya. Salam semua. Selamat malam. God bless semua. God bless. God bless. Udah.